Iya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tahu nggak saudara? Waktu saya pergi ke Israel, saya kalau cerita gini saya mau nangis. Karena waktu saya ke Israel saya menangis saudara. Di gereja yang berkokok ya. Saya sampai ke tempat itu. Saya jadi ingat bagaimana saya 2 kali lari dan saya kembali ke Madura. Ini saya mau nangis karena kenapa? Saya juga sempat berkhianat sama Tuhan. Saya nggak mampu saudara, saya nggak mampu. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya nggak punya uang. Saya sampai karena kebaikan kemurahan Tuhan, saya dibawa ke Israel. Dan saya di saat berdoa di gereja yang berkokok, ya, saya menangis dan sepertinya saya mendengar suara begini. Kamu akan dipakai sama Tuhan. Saya jadi ingat di saat berdoa di gereja yang berkokok, saudara. Saya berdoa, kamu juga pernah menyangkal saya. Saya langsung dek rasanya hati saya. Saya menyangkal Tuhan. Saya 2 kali pulang ke Madura. Ketiga kalinya inilah saya sampai saat ini tidak mau meninggalkan pelayanan, saudara. Apapun yang terjadi. Saya ingat saat saya kembali ketiga kalinya ini ke Kalimantan, saudara. 2 kali saya pulang. Saya mengatakan apa? Tuhan pakailah saya. Saya nggak mau berkhianat, tapi Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Amin, saudara. Saya nggak mau, saudara, saya menjadi seorang murtad. Saya nggak mau. Dan saya bersyukur, saudara. Sampai saat ini, saya tetap setia dengan dalam keadaan apapun diri saya. Mau susah, mau senang, mau pelayanan seperti apapun saya. Bahkan di Kalimantan ini saya nggak punya keluarga. Saya nggak punya keluarga secara saudara ya saudara, kecuali anak saya. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya bisa bertahan hidup sampai saat ini. Bahkan saya melayani Tuhan, saudara. Saya banyak belajar. Ya, saya banyak belajar dengan pengalaman hidup saya. Ya. Saya selalu meminta ampun sama Tuhan. Kalau saya ingat betapa baiknya Tuhan memproses hidup saya, sungguh luar biasa. Dan saya tidak mau dengan saya harus menyerah dan kalah dengan prosesnya ini, saudara. Ini ujian. Ini ujian iman. Kita banyak belajar, saudara. Kenapa akhir-akhir ini begitu banyak orang yang murtad? Ingat, saudara, murtad di sini adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi dia meninggalkan imannya. Ya. Dia meninggalkan Kristus itu. Itu yang disebut murtad. Ya. Saya tidak membahas tentang masalah agama yang lain, tetapi di sini saya membahas bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan. Ya. Kita jangan menjadi orang murtad. Ya. Kita banyak belajar di sini. Jadi saudara Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin. Selanjutnya 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 ya. Sebab
dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Selanjutnya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Hanya orang yang percaya dan melakukan kehendak Allah, ya, tetap hidup di dalam Tuhan selama-lamanya. Ingat saudara, ya, di dalam Alkitab umur manusia berapa? Ya. Di dalam Alkitab umur manusia berapa? Sampai? Dan di TikTok jangan hanya mantengin doang. Di dalam Alkitab umur manusia itu berapa sih saudara? 70 tahun. Pak Binton, tidak ada manusia yang hidup 900 tahun saat ini, Pak. Nggak ada ya Pak Binton, Marpaung. Nggak ada, 900 di mana? Ya, betul. Selebihnya itu apa? Bonus dari Tuhan. Puluh tahun betul Bapak, situ mau orang. Nah, dan kita belajar saudara saat ini. Kenapa akhir-akhir ini begitu banyak orang yang murtad? Kenapa? Kita buka dong Alkitab. Ayo, yang punya Alkitab buka saat ini, kita belajar sama-sama. Jangan hanya mantengin saya. Ya. Kita belajar. Di 1 Yohanes pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Ya. Sekali lagi kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Mari kita bersama-sama saudara ya. Kita baca dari 2 ayat dulu ya. 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Amin. Kita lanjut saudara. Kita baca ayat yang 19. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, sudah ada di Alkitab toh. Antikristus itu berasal dari mana? Dari kita, saudara. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu tidak terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang, semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi asal muasalnya antikristus itu adalah dari di antara kita. Amin. Perlu Anda ingat, antikristus itu asal muasalnya di antara kita. Dan semoga dalam nama Tuhan Yesus, bukan antara saya dan Anda saat ini yang ada di DM Channel. Amin. Makanya saudaraku, kita kalau sedang dalam masalah besar sekalipun, saya sering menaikkan pujian apa? Sampai akhir ku menutup
sampai ku apa? Semuanya saudaraku, sampai akhir kita menutup mata. Masa kita sebelum menutup mata kita sudah meninggalkan Tuhan? Rugi, tau nggak? Rugi. Kita sudah ada jalan keselamatan. Kenapa kita mau meninggalkan Tuhan? Saudara kamu Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang ke-21 saat ini, kita teruskan ke ayat 21 ya. Biar kita sama-sama belajar. Jangan kita menjadi di antara para murtad itu. Ya. Jangan sekali-kali Anda berpikir meninggalkan Tuhan. Karena masalahmu, karena ujian ini, saudara. Semakin banyak ujian, semakin dekatlah dengan Tuhan. Amin. Ayat ke-20. 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jangan ada dusta di antara kita, apalagi dusta kepada Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali Anda berpikir Anda bisa berdusta. Mau bagaimanapun Anda, saudara, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu pikiranmu. Kita baca ya ke-22 yuk. Siapakah pendusta itu? Ayat ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini yang penting lagi, 23. Ya, kita membahas tentang antikristus, murtad. Ya, ayat 23, saudara. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Amin. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu di dalam mana? Di dalam mana? Hidup kekal itu di mana, saudara? Di dalam jalan kebenaran hidup. Di dalam Kristus itu, saudara. Itulah dia. Ya, hidup yang kekal. Bukan di dunia. Bukan. Dunia itu hanya sebuah angka. Menurut saya, saudara, di dunia ini cuma angka doang. Kita mau sampai di angka yang berapa nih? Tahu nggak? Kita nggak ada yang tahu. Umur kita sampai umur berapa? Jadi jangan Tretan, Anda meninggalkan Kristus. Karena hidup yang kekal itu bukan di dunia. Bukan. Ini sudah ada di dalam Alkitab loh. Baca dong. Ya. Masa ada mantan pendeta menjadi antikristus? Jangan bangga. Mantan pendeta yang meninggalkan Kristus. Tapi banyak juga sih pendeta malah jadi apa? Antikristus itu. Betul nggak? Ayo. Betulkah betul? Pendeta yang meninggalkan Kristus adalah termasuk dari orang apa?
orang antikristus itu. Tetapi apabila Anda hamba Tuhan yang saat ini bisa khotbah tetapi hanya kebohongan, dialah pendusta. Bapak segala pendusta adalah siapa, saudara? Yang di Facebook, yang di TikTok, YouTube, bapak segala pendusta itu siapa? Iblis. Tahu nggak? Jadi garis merahnya adalah hamba Tuhan yang sebenarnya sebagai pelaku antikristus, dialah Ibu Ros, iblis. Betul? Hati-hati. Hati-hati ya. Anak Tuhan harus banyak berdoa. Minta hikmat didikan yang berasal dari Tuhan. Boleh mengasihi, tapi jangan bodoh, ya. Ingat, minta hikmat yang berasal dari Tuhan. Jangan karena dia keluargaku, aku gak enak. Karena dia kakakku, aku jadi gak enak. Siapapun yang menghalangi imanmu kepada Yesus Kristus, tinggalkan. Ingat saudara, jangan jadi anak Tuhan yang abu-abu. Betul nggak? Kalau untuk saya ditinggalkan oleh siapapun, buat saya nggak masalah. Asalkan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara, ibu yang ada di Surabaya, Anda mendengarkan pada malam hari ini ya. Saya yakin Anda saat ini menonton di YouTube saya. Kalau Anda ingin kembali kepada jalan kebenaran hidup itu, Anda harus berani untuk memikul salib. Betul? Jika Anda ingin hidup di dalam Kristus, Anda harus berani memikul salib. Saya tidak menyuruh Anda meninggalkan pasangan. Tetapi Anda harus berani memikul salib. Gak ada orang Kristen yang tidak menderita. Murid-murid Yesus saja semuanya menderita memikul salib. Tapi kenapa gak mau? Ingat dalam firman Tuhan, andalkan Tuhan. Minta hikmat didikan yang berasal dari Tuhan. Kalau saya pribadi ditanya, Anda mau ditinggalkan manusia atau Tuhan? Saya akan bilang, lebih baik saya ditinggalkan manusia. Asalkan saya jangan ditinggalkan oleh juru selamat saya. Amin.